Oke, baik. Selamat datang. Kali ini saya akan berbagi terkait yang perlu diperhatikan ketika ingin membeli sebuah laptop ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sedang mencari laptop baru ya, dan untuk spesifikasinya yang ingin sesuai nih, buat mungkin kuliah, kerja, dan mungkin ada sedikit gaming untuk tipis-tipis dan sebagainya macam. Ya, kali ini saya akan berbagi sedikit hal ya ketika ingin membeli sebuah laptop ya. Ya, ataupun mungkin teman-teman yang ingin rakit PC juga ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya terkait spesifikasi dari harga dan sebagainya macam. Oke. Nah, ini saya akan mulai dari yang pertama itu brand teman-teman. Ini hal yang sangat apa ya, krusial ya teman-teman. Karena kalau kita lihat dari brand saja itu kadang sudah punya gambaran nih. Contohnya misal saya ingin beli laptop merek brand atau brand Asus nih. Jelas mungkin teman-teman sudah ada gambaran ya, laptopnya itu bagus, kuat, tahan lama dan sebagainya macam. Dan mungkin untuk servisnya itu lebih mudah ya. Ketimbang mungkin teman-teman dengar namanya Axio atau Advan atau Zyrex mungkin atau Tecno mungkin yang jarang terdengar ya. Tapi di sini saya akan berbagi ya, mungkin model nggak atau brand itu nggak sepenuhnya untuk menentukan ya teman-teman. Oke. Ya banyak ya untuk brand yang lain itu juga ada yang Huawei juga yang sebagainya macam ya teman-teman. Oke, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah brand. Oke, kemudian yang kedua adalah jenis laptop. Nah, jenis laptop itu ada ya banyak lah ya jenisnya. Ya, tapi kategorinya mungkin seperti gaming ya, untuk buat gaming, kemudian untuk workstation ini untuk server biasanya lebih lebih berat dan lebih ini ya, lebih kuat ya, lebih power lagi. Dan untuk daily use mungkin kegiatan sehari-hari untuk mobile berpindah-pindah ya seperti kuliah dan kerja, seperti kuliah, kerja dan sebagainya ya teman-teman. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa pertimbangan ya untuk kategori atau jenis laptopnya ya. Misal buat gaming, buat daily use dan sebagainya macamnya. Misal kalau buat gaming biasanya performanya yang dikejar ya, dan untuk grafiknya. Kalau buat workstation ini buat performanya full ya, performa. Kalau daily use itu performa, grafis sama biasanya yang tahan lama misalnya baterainya yang tebel-tebel ya, yang biasanya sampai berjam-jam yang benar habisnya. Kisahnya ketiga adalah prosesor nih atau CPU dan juga GPU nih teman-teman. Penting. Kalau prosesor itu biasanya yang paling umum itu ya AMD sama eh, Intel ya. Ya itu doang sih biasanya sih. Ya AMD atau Intel nih biasanya nih. Oke, pertama kita ke Intel nih. Intel itu banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman cari biasanya Intel Core ya, jangan yang Celeron ya. Kalau yang Celeron pasti udah inilah ya. Nah, Intel Core ya, ini ada Intel Core 3, 5, 7 sampai 3 dan 5, 7 sampai 9 yang terbaru 9 ini. Intel Core atau yang di atasnya itu ada Intel Core Ultra yang yang agak lebih kencang. Ini teman-teman juga perlu pertimbangan ya. Pertimbangan. Nah, biasanya ada listanya. Nah, biasanya seperti ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah itu gennya teman-teman. Bukan Intel Core berapanya, tapi gennya yang penting. Karena gennya itu mempengaruhi kecepatan dari uh, ini prosesornya. Contoh, saya mana ya? Nah, ini yang korban. Biasanya ada speednya biasanya teman-teman. Nggak ada. Kita cari nanti. Nah, ya. Yang perlu adalah ini gennya teman-teman. Kalau saran saya biasanya gen 10 ke atas itu sudah kencang teman. Kalau gen 10 ke bawah itu biasanya agak sedikit lambat ya. Coba akan saya cari uh, Intel Core i5 gen 11 mungkin. Ini sudah ya. Yang perlu yang saya tekankan sini adalah kecepatan dari prosesornya ya. Biasanya uh, gigahertz ya. Dan juga threadnya teman-teman atau core-nya jumlahnya berapa. Biasanya itu ya rata-rata ya 6 core 8 thread, 6 core 12 thread, 8 core 12 thread seperti itu ya. Semakin banyak semakin bagus teman-teman. Karena akan lebih banyak yang bisa dikerjakan ya. Ini ya, ada ini ya.
Kalau buat Intel ya, ini Gen 10 biasanya yang penting adalah cek base dan up to-nya teman-teman. Yang penting itu base-nya teman-teman, jangan up to-nya. Kalau up to-nya itu biasanya tinggi. Biasanya misal ya, kalau ini Intel Core i5 Gen 11 itu biasanya, nah nih Turbo Max itu 4,20 GHz ya, kenceng teman. Tapi kalau uh, base-nya itu biasanya nggak setinggi itu, biasanya 3 atau 2 teman-teman. Uh, Biasanya base-nya ini ya 2,40 GHz sih. Oke. Nah, di sini kalau laptop saya sendiri ini Axio Hype 5 AMD X6 ya, teman-teman. Eh, Kalau untuk base-nya itu di 3,30 GHz. Kalau up to-nya itu sampai 4,7 GHz. Nah, ini di sini saya 6 core ya. 6 core 12 thread, ini ada 6 logical processor ya, 6 core. Di kenceng teman-teman. Kalau 3 ini semakin tinggi semakin kenceng ya. Kalau yang GHz ini, misal 4 GHz itu kenceng banget teman-teman. Tapi mungkin nanti powernya itu atau daya itu boros ya. Oke. Dan biasanya dilihat juga setiap prosesor itu mendukung eh, memorinya itu berapa gitu. Nih, ini memorinya maksimal 64 GB. Jadi kalau kita pasang 120 GB, 100 berapa gitu GB, nggak bakal baca ya, karena prosesnya sendiri nggak bisa baca sampai setinggi itu. Ini jenis memori ya. Jadi, nah, untuk GPU-nya juga teman-teman, jangan lupa GPU untuk prosesor grafik ya, biasanya buat editing, untuk multimedia dan juga untuk gaming biasanya teman-teman. Nah, ini kalau Intel Iris ini udah bagus teman-teman. Eh, Kalau AMD itu biasanya AMD Radeon Radeon berapa itu, ada ya, AMD Radeon grafik ya. Buat GPU-nya juga pertimbangan ya. Jadi yang ditekankan adalah eh, kalau Intel itu core Gen 10 ke atas biasanya udah kenceng teman-teman, dan GPU-nya tuh ya biasanya udah bagus sih kalau Intel sih. Dan kalau AMD ini teman, AMD itu biasanya Ryzen. Ryzen itu ada Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Itu jangan lupa seriesnya teman-teman. Nah, kalau di saya tadi laptop ini yang AMD Axio Hype 5, ini Ryzen 5 6000 series. Jadi eh, kencang teman-teman. AMD Ryzen series ini, yang ini teman-teman, ada, jangan lupa untuk seriesnya, karena semakin tinggi seriesnya akan semakin kencang teman-teman. Di sini kalau saya nih ya, ada yang besar. Nah, ini ada Ryzen. Nah, di sini saya Ryzen 5 6000 series. Jadi ini ada Ryzen 5 8000 series. Yang paling penting itu nilai depannya ini, yang 6. Kalau 6 berarti 6000 gitu. Kalau 7 7000, kalau 8 8000 gitu. Ini semakin tinggi semakin bagus. Nah, ini kalau Ryzen 3 8000 series itu 3, ini Macbook-nya ya. Macbook-nya ini 4 GHz ya. Ini 4 thread dan 8 core. 4 core 8 thread. Sorry, kebalik. Ya, semakin tinggi semakin banyak nih, 8 core 16 thread. Di Macbook-nya itu 5,2 GHz. Tapi di sini untuk dayanya ya teman-teman, nih TDP-nya itu nanti panasnya itu juga akan berpengaruh. Semakin tinggi wattnya itu semakin panas nanti. Kalau di saya ini yang AMD Ryzen 5 6000 series ini, TDP-nya itu sekitar 45 watt ya. 45 watt, karena buat H ini H series ya. Jadi jangan lupa untuk nama untuk lengkapnya ya, apa untuk pertimbangan prosesor itu penting teman-teman. Kalau Intel itu ada seriesnya. Nah, Intel Core CPU nah nih, jangan lupa ya teman-teman. Kalau biasanya di bawah ini sih,
Ini ada U series, H series, HG series. Ini beda-beda teman-teman. Misal untuk U itu buat hemat daya teman-teman. Biasanya kalau ini bakalan lebih irit dan nggak cepat panas. Karena tapi biasanya kecepatannya dibatasi atau di limit. Jadi nggak bisa kenceng banget. Kemudian kalau untuk H series ini kenceng tapi panas. Dan kalau HQ ini biasanya kombinasi ya, jadi kenceng tapi irit. Tapi kalau yang terbaru itu biasanya HX. Ini ada HX. Oh ya, aduh sorry. Nah nih, ini ada tulisannya HX. Ini HH ya. HX itu hyper apa ya? Hyper. Ya nih prosesor buatnya ya. Biasanya kencang kalau HX, tapi lebih irit mungkin kalau HX. Intel HX processor. Oh, very high berarti mungkin lebih kencang daripada hanya. Jadi di atas H series. Biasanya ini dipakai buat desktop sih. Kalau laptop mungkin jarang ya karena nggak bakalan kuat buat nanggung apa buat ini apa handle kuat kekuatannya ya untuk performanya. Karena very high performance. Jadi sangat tinggi sekali performanya. Biasanya buat desktop sih atau buat PC. Jadi ini ya untuk apa prosesor ya teman-teman. Dan juga VRAM ini VRAM biasanya buat gaming sih VRAM fitur RAM ya. Ini contoh di saya untuk AMD Ryzen 5 6000 series ya 6060 series ini kepakainya tuh VRAM-nya tuh 2 GB. Makanya memorinya itu terinstalnya 16 GB ya, terinstall 16 GB tapi yang kebaca tuh 13 GB karena 2 GB-nya itu lebih. Nah, itu dipakai buat VRAM biasanya. Lalu bisa dicari ya untuk kelengkapan prosesornya biasanya dicari aja ini eh, apa untuk ini ya prosesor Intel atau AMD. Jadi kesimpulannya adalah kalau Intel itu Intel tapi gennya itu 10 ke atas. Tapi juga dicari ya untuk kodenya. Ini misalnya ada nih G7 ya, ada banyak lah ya. Ini bisa dicari maksudnya pengertiannya itu apa ya G7 ini. Ada yang paling sering itu biasanya U, H sama HX biasanya. Tapi kalau HX itu jarang di PC biasanya. Jadi antara U dan H. Kalau nggak ada biasanya. Jadi kalau U itu lebih irit, tapi kalau H itu lebih kencang, tapi lebih panas. Kemudian untuk Ryzen juga sama sih, Ryzen series code name. Ya nih, ada nih, Ryzen juga ada ya. U-nya ini U itu ya hemat. Dan kalau H ya performance ya. Dan kalau HX itu buat nah ini ada from ini ya. Ada HX itu biasanya buat mark performance jadi lebih kencang banget. Paling kencang mungkin ya. Ini biasanya buat desktop sih atau PC biasanya. Dan ada HS ini hyper sleep jadi kencang tapi irit gitu. Ini kombinasi U sama H sih biasanya. Ada H sih biasanya ini enggak ada H. Ya, kalau U irit ya. Ini kalau C ini Chromebook mungkin buat apa lah. Udah nggak dipakai mungkin. Oke, itu seperti ya. Jadi teman-teman harus penting jeli juga dalam melihat prosesornya ya, nggak asal-asalan misalnya Ryzen 5 tapi di bawah 5000 series ya itu biasanya agak lebih lebih apa ya, nggak kenceng biasanya sih teman-teman. Karena series itu penting ya. Jadi kayak updatean versi itulah. Jadi harus jeli. Ini untuk prosesor ya, karena krusial juga kalau prosesor kalau sampai salah pilih juga bahaya nanti ya. Misal teman-teman perlunya buat editing yang itu ya yang berat-berat tapi malah milihnya yang codename itu U biasanya yang nyendet gitu biasanya prosesornya nggak bakalan kuat sih. Jadi seperti itu untuk prosesor CPU dan GPU-nya teman-teman. Dan juga ada nanti VGA ya biasanya VGA dedicated biasanya kalau laptop yang gaming itu ada RTX atau GTX biasanya teman-teman. Itu udah oke banget sih, nggak usah dicari-cari lah, apa nggak usah dipertimbangkan lagi karena udah oke sih biasanya kalau udah RTX GTX. Tapi yang agak terbaru mungkin ya biasanya. Oke.
Dan ada memori. Di memori ini biasanya teman-teman ada DDR ya. DDR itu ada DDR biasanya DDR 3, 4, DDR sorry, 3, 4, 5. Kalau saya sendiri ini DDR 5. DDR 5 dengan speednya itu 4800 fps. Dikenceng ya. Ya, saya coba tadi memori DDR speed. Semakin tinggi DDR-nya semakin bagus biasanya, bakalan lebih kencang. Nah, ini DDR berapa? DDR 1, DDR ya, DDR. Di sini ada DDR 2, DDR 3, DDR 4, DDR 5. Kalau yang 5 itu paling mentok kayaknya 6400. Jadi kalau saya ini 4800 berarti agak ke bawah, ada maksudnya agak di bawahnya. Dan kalau DDR 4 ini paling mentok itu 3200, kemudian DDR 3 itu 2133. Seperti itu. Kalau semakin kencang semakin bagus ya. Ini kalau saya DDR 5 16 GB ya udah kenceng banget sih ini. Ini mantap lah ya. Dan juga dicek apakah upgradable. Misalnya upgradable itu bisa di-upgrade. Kalau di sini saya SODIMM ya teman-teman. Nah ini SODIMM, dua-duanya SODIMM. Jadi mau saya tambah itu bisa. Dan juga pertimbangan biasanya laptop itu mendukung berapa ini ya maksimalnya. Juga ini bergantung juga pada prosesor biasanya. Kalau tadi kan misal Intel Core i5 itu yang Gen 11 itu maksnya 64 GB ya bisa di-upgrade sampai 64 GB. Kalau lebih biasanya nggak bisa kebaca. Seperti itu. Ya, speednya juga penting, upgradable-nya penting, dan slotnya. Biasanya slotnya itu ada yang satu disolder, ada yang satu sodium. Jadi gitu. Jadi bisa ditanyakan ya, ini bisa di-upgrade nggak? Itu dua-duanya atau salah satunya aja gitu. Kalau saya ini dua-duanya sodium, jadi bisa di-upgrade dua-duanya. Kemudian ada storage juga. Storage ini penting ya teman-teman. Slotnya itu berapa? Biasanya slot itu buat, kalau dua itu biasanya satu untuk tambahan ya. Kalau satu doang ya harus dibongkar ya kalau mau nambah atau mau ganti. Dan ini biasanya dukung versi berapa gitu. Dan kalau storage ini kalau saya NVMe ya, SSD NVMe biasanya yang berapa, NVMe gen berapa gitu. SSD NVMe gen. Nah ini. Jadi kalau ini ya biasanya NVMe ya gen berapa. Ini semakin tinggi semakin kencang ya teman-teman. Ini kalau di saya itu gen 3 kalau nggak salah. Nah ini biasanya ya. Ini kecepatan bacanya itu 4 GB per second, ada 8 GB, 16 GB sampai 32 sampai 64 GB ya. Kencang banget teman-teman. Tapi resikonya kalau semakin kencang ya semakin mahal gitu ya. Jadi misal teman-teman mau upgrade atau mau beli NVMe Gen 67 ya mahal kayaknya. Sekarang kayak itu. Oke, jadi itu untuk SSD ya atau storage. Kalau sekarang ada yang pakai hard disk lah ya, semuanya ada SSD. Jadi yang penting adalah slotnya upgradable atau enggak, slot dan gen berapa biasanya, dan biasanya mendukung gen berapa gitu. Biasanya mendukung sampai gen di atasnya gitu. Terus speednya itu berapa biasanya. Dan baterai itu penting juga ya teman-teman. Baterai biasanya itu berapa watt hour. Terus minnya itu 40 watt hour lah. Biasanya 40 watt hour ini biasanya udah hemat sih. Dan support AutoCAD atau tidak ya. AutoCAD tuh kalau teman-teman pakai charger gitu ya. Pakai charger terus di
ya di charge itu, misal baterainya 100% udah penuh, otomatis nggak bakalan ke baterainya, jadi baterainya tuh bakalan awet, jadi dayanya itu langsung dipakai, jadi nggak ke baterai. Itu untuk fitur auto cut off ini. Dan ada fan atau kipas, ini berapa sih kira-kira fan-nya tuh? Kalau di saya ini fan-nya 2 ya teman-teman. Saya akan coba lihat dulu. Lima, enam, fan. Nah ini misalnya sistem pendingin. Di sini ini kalau ini satu ya. Nah, kalau di saya untuk laptop yang saya pakai ini AMD Hype 5X6 ini fan-nya itu 2. Karena biasanya kalau fan 2 itu buat handle panasnya ya. Karena prosesor yang saya pakai ini, prosesor yang di laptop ini pakai itu prosesor H series atau buat performance atau buat gaming ya. Jadi ya perlu dual fan sih. Ya resikonya nanti bakalan berisik teman-teman, kencang banget. Karena ini buat ini ya, buat ya buat nggak panas sih lah biasanya. Oke. Dan arahnya pembuangannya kemana ya? Kalau saya ini buat laptopnya ini biasanya ke arah layar. Jadi dari ini biasanya ke sini teman. Ini biasanya tuh ada banyak jenis ya. Ada yang dari bawah ke samping, ada yang dari bawah ke arah layar. Ini misal dari kiri ya. Jadi nyedot anginnya tuh dari kiri atau dari bawah, terus dibuang ke kiri atau ke depan ya biasanya. Ke depan tuh maksudnya ke ke layarnya ya. Biasanya tuh di bawah LCD-nya atau layarnya tuh ada kayak bolong-bolong itu biasanya buat sirkulasinya sih. Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dipertimbangkan ya. Oke, terus lanjut itu adalah port. Portnya itu penting juga teman-teman. Jadi maksimal kalau port itu biasanya ada HDMI, USB, terus Type C ya, Type C sama audio combo jack biasanya. Seperti itu sih. Kalau misalnya Casio F5 port. Nah, nih penting juga ya teman-teman. Ini kalau nah, ini untuk Kensington lock ya biasanya buat kunci itu. Ini buat audio combo jack, USB ini biasanya USB gen berapa gitulah ya, buat charger atau buat display juga atau dan sebagainya lah ya. Dan pastikan buat kanan kiri ya. Untuk portnya itu kanan kiri. Portnya itu kanan kiri ya. Sama speakernya tuh ke atas atau ke bawah ya. Dan biasanya speakernya tuh ya nggak bagus-bagus lah ya kalau di laptop. Ya normal lah ya. Kalau yang full space-nya juga mahal sih. Oke, jadi begitu untuk portnya. Dan chargernya ini apa? Biasanya kalau charger itu ada yang Type C ya. Type C itu nah, seperti ini. Ini Type C ya. Jadi bisa dipakai buat HP juga sih. Ada yang masih apa itu yang bulat-bulat itu kayak kayak audio combo jack itu juga ada sih. Dipertimbangkan untuk chargernya ya atau power chargernya. Dan OS-nya itu apa Windows berapa ya, Windows 10 atau 11 dan juga versinya itu versi Pro atau Home biasanya editionnya ya untuk editionnya. Dan ada keyboard, itu keyboardnya itu udah support backlight ya. Ini kalau di ini sudah ada sih keyboard backlight. Nah, ya biar lebih mudah biasanya. Sudah support atau belum? Biasanya kalau apa
menghidupkan tuh ya biasanya Fn apa itu F berapa gitu. Dan full atau enggak itu biasanya kalau full itu laptop gaming sih, sampai ada numpadnya itu, sampai itu ya kayak kayak keyboard full lah gitu. Dan tombol power tuh bisa nggak ya biasanya. Kalau di saya tadi yang Axio ini bisa ya teman-teman ya. Nah di sini bisa dilihat ya, ini tombol powernya dan ini tombol ini keyboardnya, jadi kepisah, jadi nggak ada istilah apa istilah kepencet atau gimana ya. Dan untuk layar ini udah IPS belum atau masih TNT gitu, tapi kalau TNT kayaknya udah enggak ya. Terus apakah udah OLED ya, apakah berapa inch biasanya normal itu 14 inch. Dan anti glare ya, anti glare itu maksudnya nggak mantul-mantul, jadi kalau kena sinar itu ya nggak mantulin gitu, mantul-mantul. Apakah udah support touch ya, dan 180 derajat, apakah udah bisa ya. Terus dapat 180 derajat itu maksudnya kayak gini, bisa lurus gini, jadi kalau kesenggol itu nggak patah ya engselnya, jadi bakalan ke bawah gitu, jadi ya minim resiko kerusakan lah ya. Terus kamera mikrofon ini biasanya berapa megapiksel, terus fps-nya berapa, biasanya 60 ya, 60 kalau nggak 30. Terus ada privasi shutter buat nutupin ini, nutupin apa, laptopnya biasanya si mana ya. Eh, Laptop privasi privasi shutter. Ya biasanya kayak gini, ditutup, ditutup nih. Kemudian standar militer ini biasanya opsional lah ya. Oh ya, untuk mikrofon saya akan cobain ya. Di sini saya ada kamera, ini saya tutup ya. Ini ada privasi shutternya ya, saya buka seperti ini. Ini untuk rekaman 1080 30 fps ya, oke. Dan ada standar militer ya, biasanya itu military grade, laptop military grade. Ini biasanya buat tahan banting lah ya, teman. Ya US ini ya, tahan banting biasanya Lenovo atau Asus lah ya, atau mungkin yang paling enak itu laptop Intel Evo. Nah efek kalau udah ada simbol Evo nya tuh udah, ini udah kuat banget teman-teman, anti banting lah ya, biasanya laptop yang Intel Evo ini, tapi mahal sih biasanya. Kemudian body, berat, dimensi, warna. Ya biasanya bodinya tuh aluminium atau polikarbonat atau metal ya. Kalau metal tuh biasanya laptop ThinkPad itu yang kokoh tapi ringan. Kemudian kalau aluminium ya aluminium biasa ya, jadi lebih awet lah ya. Dan beratnya tuh berapa ya, terus lebar dan panjang itu biasanya ketemu. Jangan sampai nanti kegedean, nanti nggak enak di bawahnya ya. Dan juga jangan sampai kekecilan, mungkin nanti kurang nyaman. Dan ya, dan di harga garansi terus bonus pembelian, harganya berapa, terus garansinya itu biasanya apa ya, garansi buat spare part, garansi apa, service center, service biasanya berapa tahun, biasanya normalnya itu 1 tahun atau berapa ya. Kalau di laptop saya sendiri ini dia kebetulan 1 tahun ya, ini udah service sama spare part. Dan untuk bonus pembelian ini biasanya apa, ada ya mungkin dari sananya ada tas ya, ada sebagainya macam, mouse biasanya. Terus ada bundle Office biasanya ya. Jangan lupa ya, Office, Microsoft Office itu. Nah, biasanya ada beberapa laptop yang nggak langsung Office sih. Jadi Office-nya harus beli dulu. Tapi ada beberapa yang sudah diinstal. Dan jangan lupa di compare sama laptop lain. Nah, maksudnya brand lain gitu. Ya barangkali harganya sama tapi spesifikasinya lebih tinggi sana. Jadi ya ya kalau ya bisa jadi ya, atau ya boleh lah ya buat pindah. Dan terakhir lihat di review di YouTube ya, jadi biar lebih mantap tes performa dan sebagainya macam teman-teman. Oke, misal contoh nih Lenovo IdealPad 95 ini ya misalnya prosesornya ini AMD Ryzen 7 7000 series karena ini angkanya 7 ya.
Region 7 tapi code name-nya itu apa ini, kode ini ya, kode bukan code name sih, apa kode ini prosesornya atau yang hemat daya. Dan ini Windows 11 Pro ya, mantap. Ini ada grafiknya tuh AMD Radeon grafik, memorinya up to 16 GB, berarti mungkin upgradable ya. Ini storage-nya ya, PCIe M2 1 TB SSD. Baterainya tuh berapa ya? Nih, ya enggak ditulis jelas ya, tapi bisa sampai 18 jam, 15 jam, 19 jam. Dan untuk video playback itu 19 jam. Hemat ya. Dan audio, Dolby Audio udah bagus ya. 2 speaker ya, ini 2 speaker. Dan ada kamera itu FHD Full HD. Ini ada privasi standarnya juga yang tadi dibahas. Privilege itu ada USB Type-C, USB-C, USB-A, ya. HDMI buat proyektor kayaknya. Ini combo ya, atau ada combo jack, ada card reader ulang jari. WiFi juga ya, WiFi itu biasa WiFi apa tuh kan, dan Bluetooth ya mungkin jarang lah, tapi penting juga. Dan ada displaynya ini berapa, ini sudah 16 inch dan 2K. Resolusinya itu ini 2560 kali 1600 IPS, 360 nits ya, 100% sRGB, ya, aspek rasio ya. Ini ada juga ya touchscreen ya, dimensinya yang metal ini. Nah, ini ada metal sama plastik, jadi penting lah ya. Tapi kalau metal biasanya lebih berat tapi lebih kokoh, tapi kalau plastik ini ringan tapi ya nggak kokoh-kokoh amat biasanya. Terus beratnya berapa, terus ya warna sama ya ini ya, dan sebagainya macam. Jadi sekian ya teman-teman terkait untuk ininya, hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman ingin membeli laptop. Semoga ini bermanfaat, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih.